Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran seluruh rekan-rekan media, baik media mainstream maupun YouTube dan alternatif. Juga kepada Saibul Bait kita, ya, pemilik kantor pengacara Pak Ahmad Yani, terima kasih. Dan kepada seluruh tim kuasa hukum bidang litigasi di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga non litigasi di bawah Pak Ahmad Kosinudin. Saya update saja, ya. Alhamdulillah hari ini Senin, ya, 14 Juli 2025 sudah banyak sekali perkembangan yang ada. Dan alhamdulillah juga tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kami mendengar bahwa ada konon, sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kolonel Ari, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Clear. Kenapa saya mengatakan menggunakan fotokopi? Tidak pernah ada bukti, baik visual, video, tayangan, maupun bukti yang langsung, kehadiran Joko Widodo ke Polda Metro Jaya menyerahkan yang asli. Dia pernah datang membawa sebuah map, dan map itu ditekuk-tekuk. Ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk jelas tidak mungkin itu ijazah asli, karena ijazah asli itu kaku sekali dan mapnya adalah map yang sangat tebal, map kulit. Memang pernah ada seseorang bernama Wahyudi mengantarkan yang konon, nah ini saya sebut konon karena penampakan nggak pernah kelihatan. Konon sebuah ijazah dalam tanda kutip ke Mabes Polri, ke Baris Krim, itu ada orang. Tapi kemudian hanya beberapa hari dikembalikan tanpa disita. Jadi artinya Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kosinudin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Baris Krim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Baris Krim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi ke atas kebaikan hati kami tidak menendang keluar. Kenapa? Kami ingin mendengar apa paparan keahliannya. Ternyata ini fakta, teman-teman semua. Dan ini bisa ditanyakan kepada Karwasidik dan seluruh peserta gelar. Tidak ada satupun presentasi ilmiah yang ada. Dia bahkan melakukan ad hominem, menyerang secara pribadi, Dr. Resmond, menyerang saya, menyerang teman-teman. Jadi kualitasnya sangat-sangat diragukan yang katanya ahli itu tadi. Ya, kalau itu mau dilakukan. Jadi saya menyebutnya dia ahli sastra. Kenapa ahli sastra? Hanya bisa omon-omon saja. Ya, itu faktor yang pertama yang paling penting. Nah, ini tadi yang sudah dibocorin oleh Pak Sam. Yang kedua sekarang, lebih berkembang dari tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal Fadilah. Terima kasih. Jadi saya nggak perlu ngulangi. Karena kami terus dipertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan, kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli.
Jadi ijazah bisa pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omon-omon, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini bukan cuma omon-omon seperti pihak sono ya. Ada 5 bendel, sekali lagi ada 5 bendel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM Universitas Gadjah Mada, bukan UPP Universitas Pasar Pojok Pramuka ya, yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau-beliau itu angkatan 85. Dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85. Semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut-sebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa beruat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis ELA. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama, di sini kalau diperhatikan, ada yang namanya watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas. Ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Kehabisan tinta itu Mas. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di Refli Harun oleh Dr. Tifa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu ada logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di Pasar Pramuka. Nggak mungkin. Ada emboss yang ada di situ. Nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya. Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRMT Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu. Ya. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari Pasar Pramuka yang tiba-tiba jadi KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana dia? Ya, atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran dari mana dia? Ya. Nah, itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah. Dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah tit. Saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman semua, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli
milik 5 bundel sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya alma mater, yang se-alma mater Universitas Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku, Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Rismon atau juga ke Dr. Tifa. Ya, gitu. Kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada mereka, saya lakukan juga uji ELA. Jadi ini sekaligus jawaban teman-teman semua. Ada seorang yang katanya ahli, tapi tidak bisa mengatakan, dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa lakukan ELA. Topi merah itu adik kelas saya, ya. Itu pun bisa melakukan ELA. Gitu, error level analysis. Error level analysis itu artinya apa, teman-teman? Adalah kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini, teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Maaf. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas. Yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu. Logo aja nggak ketemu. Bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA masih, maaf gini kebalik. Jelas sekali, bahkan legislasinya aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sama sekali. Gelap kayak orangnya katanya. Enggak, Bu, ya. Kita enggak minum, tapi artinya tidak ada. Dan hasil analisis ELA ini saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Tidak otentik. Jadi bukan hanya identik. Dan saya sudah mohon izin kepada yang bersangkutan. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan, seangkatan dengan Joko Widodo. Ada semuanya. Masih kelihatan. Tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama. Yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya, diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini adalah bendel bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Bareskrim. Ya, clear ya. Nah, kemudian sedikit sebelum nanti Pak Kolonel Chandra Rajasa bisa menyampaikan, saya pun tidak hanya omong-omong. Saya terjun langsung ke pasar Pramuka. Buktinya ada di salah satu TV nanti malam. Tayangannya namanya Dipo Investigasi. Ya. Dan akan saya presentasikan lusa di acara namanya Rakyat Bersuara. Ya, bersama Dr. Tifa dan bersama Dr. Taufik. Ya, itu kami akan cerita detail banget soal ini. Artinya apa? Nanti Pak jelaskan. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit nyebutnya profesor ya, karena profesor kok hanya 2 bulan
Dia dapat profesor itu 2 bulan dan itu dia ngaku sendiri. Dari tukang sapu jadi profesor. Profesornya hanya 2 bulan. Ya. Nah, itu yang itu pun kalau di halaman Dikti, di website Dikti itu juga nggak jelas. Karena katanya S2-nya di bukan Pasar Pramuka tapi di Mustafa Beragama, tapi ada yang nyebut S2-nya di kampus lain. Jadi nggak jelas itu. Ya, sekolah 2. Dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2022. 2002. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini. Clear. Tinggal pengakuan saja. Nanti cara-cara dari intelijen, cara-cara dari teman-teman semua itu akan buktikan dengan cara elitisasi, dengan cara wawancara, dengan cara apa. Tapi yang jelas mereka sudah mulai ketakutan karena bukti-buktinya sudah jelas mengarah. Makanya Pasar Pramuka itu habis. Sudah kalau menurut saya tapi kata mereka dibakar pada akhir 2024 yang kemarin. At last but not least, Bapak dan Ibu, kita sekarang memang sedang tampak seperti bermain catur. Ini makanya gambarnya catur. Siapa yang cepat, siapa yang menang. Tapi kita semua sedang melawan sesuatu yang sangat jahat. Yang sangat jahat adalah yang mengaku-ngaku sebagai Raja Jawa. Ngakunya Raja Jawa. Bahkan ada anak buahnya bergerak KPH palsu. Ya, dia tidak pernah itu. Banyak cerita soal Raja Jawa itu, tapi nanti lain waktu diberikan oleh sumber Raja Jawa yang sebenarnya sudah ada. Jadi artinya apa yang kita presentasikan di sini, sekali lagi terima kasih para kuasa hukum, ya. Kita sama-sama melawan zolim, melawan tenggorak, ya. Jahat ini adalah Raja Jawa yang palsu dan itu sudah merusakkan Indonesia dan harus kita lawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.